yaitu desiminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan selawat beri salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjut. Nah, ini yang kita nanti dan kita tunggu-tunggu, yaitu kegiatan inti dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Fauziah dan Ibu Masita, yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu desiminasi budaya positif. Kepada Ibu CGP Angkatan 10 kami persilakan. Ibu Masita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Adapun kegiatan kita hari ini adalah desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana saya dengan Ibu Fauziah akan menyampaikan implementasi keyakinan kelas dan segitiga institusi dalam menanam budaya positif di kelas dan di sekolah. Kebetulan saya dan Ibu Fauziah adalah CGP Angkatan 10 karena kami satu tempat mengajar. Jadi kami berkolaborasi dengan Ibu Fauziah untuk menyampaikan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan di modul 1.4 harus kami lakukan karena Bapak Ibu sudah hampir 2 bulan berjalan kami mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, dan kami alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 1 modul. Nanti dalam bulan ini juga kami akan lanjut lagi ke modul 2. Baik Bapak Ibu, di sini implementasi keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu, kami menyampaikan di sini apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami dapat selama kami mengikuti kegiatan beberapa bulan ini. Jadi kami berkewajiban menyampaikan, mengimplementasikan apa yang kami dapat ke sekolah kita ini. Baik, di sini judulnya budaya positif. Ya, seperti kita ketahui dalam kurikulum Merdeka, budaya positif ini itu wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kita lihat di sini adalah tujuan daripada pendidikan. Seperti kita ketahui, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu adalah tujuan pendidikan. Lalu bisa kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, sekolah kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka ini tahun ketiga nanti kita melaksanakannya. Ya, alhamdulillah nanti seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun ajaran 2024-2025 nanti sekolah kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai juga dengan visi-visi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Baik Bapak Ibu, jangan tekan ya. Mana semangatmu? Oke, baik Bapak Ibu. Apa konsep utama daripada budaya positif? Konsep utama dari budaya positif itu Bapak Ibu ada 7. Ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru.
keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini kalau kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 7, ini mungkin sampai sore tidak selesai, ya, karena kami di modul 1.4 kami mengerjakan itu mungkin hampir 2 minggu ya Bapak ya. Memang materinya memang padat sekali. Jadi kami ambil saja 2 hari ini, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu penasaran apa itu segitiga restitusi dari keyakinan kelas. Next. Kita lanjut. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, anak murid kita di kelas berbagai macam karakter, ya, mulai dari karakter A sampai karakter Z. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita memahami materi ini, apapun permasalahan kita di kelas dengan siswa akan terselesaikan. Kemudian membantu murid untuk jujur untuk diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, anak apabila dia berbuat kesalahan, nanti dengan kita membuat segitiga restitusi, anak bisa mengevaluasi apa akibat daripada kesalahan yang telah lakukan, apa dampaknya bagi orang lain, apakah saya bisa memperbaiki kesalahan. Nah itu. Yang berikutnya adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Karena saya yakin Bapak Ibu mungkin termasuk saya selama ini kita ke anak mungkin sering memaksa, bukan ditawarkan, ya. Pokoknya hasilnya harus seperti itu, harus begini, harus begitu. Nah itu, nanti hal yang seperti itu akan kita rubah. Next. Nah ini, segitiga restitusi itu di dalam pelaksanaannya, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada yang ke atas validasi tindakan yang salah, terus yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, nanti dalam pelaksanaan kita melakukan segitiga restitusi dalam kelas kita bersama siswa kita, nanti bisa menstabilkan di identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang namanya makhluk Tuhan, tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Baik itu anak-anak, orang tua, orang muda. Saya yakin semua makhluk hidup, apalagi yang namanya manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian nanti di posisi menstabilkan identitas, nanti kita bisa ke anak mengatakan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Apabila anak itu nanti melakukan kesalahan, nanti kita bisa memberikan penguatannya di situ bahwa bukan hanya dia saja yang pernah melakukan kesalahan. Nah itu pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian di validasi tindakan, nanti bisa timbul pertanyaan itu ke anak. Kamu tentu punya alasan kenapa anak bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa anak bisa berbuat kesalahan? Pasti ada hal, ya, ada sesuatu. Kenapa dia melakukan itu? Saya yakin Bapak Ibu, setidak-tidaknya mungkin dari rumah atau dari teman, dari lingkungan. Kemudian, adakah acara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya? Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti baru dihubungkan dengan misalnya dia melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas, baru nanti ditanya lagi ke anak kira-kira nilai kesepakatan apa yang telah dilanggarnya, kemudian nanti dia maunya menjadi seperti apa, atau bila perlu kita robah kesepakatan itu menjadi kesepakatan yang sesuai dengan keinginan siswa. Oke, lanjut kita bahas satu-satu. Nah ini yang menstabilkan identitas tadi, ya. Bisa nanti ke anak kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa berbuat salah. Kita kadang-kadang anak ibu, dengan anak-anak, saya juga seperti itu ya mungkin. Tapi setelah saya belajar di materi ini, oh ternyata yang saya lakukan selama ini salah, tidak tepat rasanya ke anak, ya.
Kemudian anak berhak merasakan seperti itu. Itu di posisi menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kalau anak berbuat salah, kita bisa mengatakan kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, misalnya anak terlambat, kita tidak tahu alasannya terlambat. Apakah mungkin dia disuruh orang tuanya menjaga adik di rumah? Karena dalam beberapa kasus saya pernah mengalami di kelas saya, kenapa anak ini selalu terlambat. Rupanya pagi-pagi di rumah nyago adik dulu, karena emak pagi-pagi menjadi pembantu di tempat orang, ya, ngasuh orang dulu rupanya emaknya, sehingga dia setiap datang sekolah setengah 8 lewat, kadang sampai jam 8. Saya pertama pusing juga, tiap hari dia yang terus terlambat. Ternyata setelah saya tanya, Allahu Akbar, ternyata dia membantu orang tuanya. Itu dari sisi validasi tindakan yang salah. Lanjut. Nah, yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Ini nanti kalau di kelas, Bapak Ibu, nanti kembalinya ke kesepakatan kelas. Kalau dia melanggarnya di sekolah secara keseluruhan, nanti bisa ke keyakinan sekolah kita. Kemudian nanti ditanya lagi, kamu nanti mau jadi anak yang seperti apa? Gitu. Silakan lanjut. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh daripada segitiga diskusi yang pernah dilakukan. Di sini si Arda ini marah besar kepada Tika karena Tika ini sering mencontek. Setiap mengerjakan tugas, si Tika selalu mencontek pekerjaan si Arda. Akhirnya si Arda emosi, dia menghadap ke Tika, dia dobrak meja itu, ya, sehingga terjadilah keributan. Nah, jadi waktu saya memanggil Arda, saya tanyakan kenapa si Arda sampai berbuat seperti itu. Dia menceritakan si Tika ini pun setiap saya mengerjakan tugas selalu mencontek. Jadi saya memvalidasi tindakan Arda itu dengan mengatakan, iya dah, kalau saya di posisi Arda, pasti saya akan berbuat hal yang sama. Jadi kita tidak boleh langsung memarah dengan si Arda, ya, langsung mengatakan janganlah kau marah-marah, baru dicontek dikit. Nah, itu sebenarnya hal itu yang tidak perlu. Kemudian ditanyakan lagi kepada Arda, di saat Arda mendobrak meja, kesepakatan apa yang sudah dia langgar? Nah, itu di menanyakan keyakinan. Sampai akhir tadi saya menyuruh Arda, setelah dia mengetahui apa kesalahan yang dia buat, kemudian apa
saya akan melaporkan hal itu kepadanya. Ya, kemudian kalau karena dia sudah melanggar daripada peraturan kelas, tadi apa nama peraturan kelas yang dia langgar, kemudian dia berjanji dia tidak akan mengulangi hal seperti itu. Ya, yang mengubrak meja itu kan ke peraturan kelas sudah dilanggar oleh Anda. Nah, kira-kira Bapak Ibu, seperti itulah segitiga diskusi yang kita terapkan di kelas. Ini hanya segelintir kecil Bapak Ibu contoh yang kita terapkan, yang saya sebutkan di sini. Namun permasalahan kita di kelas itu berambun ya Bapak Ibu. Mulai dari yang mukul teman, mencontek, datang terlambat, malas segala macam. Nah, bayangkan dengan anak kita yang jumlahnya hampir 30 di dalam satu kelas. Saya yakin Bapak Ibu dengan kita menerapkan ini, permasalahan apa yang timbul, kemudian apa yang dilanggar dengan kesepakatan yang dibuat, insya Allah kita bisa membuat hal yang positif di dalam kelas. Gitu. Kira-kira paham tidak tadi kasus yang dibuat oleh si Anda tadi? Ya, coba next. Nah, dari kasus Anda ini tadi, Ibu Masita mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajerial. Karena Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu sebenarnya banyak sekali, ya. Karena kalau tadi saya bilang kalau ketujuh tadi tentang budaya positif tadi kalau kita bahas satu-satu memang cukup waktunya ya. Jadi posisi kontrol pada saat melakukan segitiga diskusi itu Bapak Ibu, itu posisi kontrol kita sebagai manajerial, manajer di dalam kelas. Nah, hal ini bisa kita cek dengan apa yang telah dilakukannya dengan melakukan segitiga diskusi. Ya, nah Bapak Ibu, silakan Ibu Fauzia, saya ada punya sticky note di dalam tas. Kalau Ibu Fauzia kesian. Dari video tadi, saya minta Bapak Ibu kira-kira di posisi menstabilkan identitas. Di kejadian yang mana yang menstabilkan identitas? Kemudian memvalidasi tindakan. Di posisi mana saya menstabilkan tindakan? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu pada posisi mana pas menanyakan keyakinan. Tadi saya minta maaf karena videonya suaranya kecil. Coba kita balikkan lagi Bu Renita biar sambil Bapak dan Ibu guru sambil mendengar. Pertanyaannya apa tadi? Menstabilkan identitas. Katanya aman menentukan etika. Kenapa besar? Tuh, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu pertanyaan saya. Oke, Bapak Ibu silakan untuk membaca hasilnya ke depan. Ibu Desi. Oke, Ibu Desi silakan maju. Hasil dari kerja Ibu Desi silakan. Hasil kerja keras binat. Kita dengarkan ya Bapak Ibu. Berdasarkan hasil video yang ditanyakan tadi, satu menstabilkan identitas, Ibu Sito menanyakan kepada Anda, guru menanggapi, oh ya kalau Ibu sebagai Anda, Ibu pasti marah. Ya, itu di posisi Menstabilkan identitas. Oke, yang kedua. Yang kedua, validasi tindakan, kamu Ibu Sito bilang ke Anda, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Iya, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Ibu Sito menanyakan ke Anda, keyakinan apa yang kamu langgar kalau kamu seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Desi. Ada yang lain Ibu? Satu lagi. Banyak macam. Itu cuma satu saja. Tadi kan saya ajukan di posisi validitas, di posisi keyakinan. Ibu Rosita. Bisa Bu? Mirip-mirip lah. Oke, enggak apa-apa. Coba silakan Ibu. Terima kasih. Kalau menurut saya yang menstabilkan identitas, jika ibu menjadi kamu juga akan lakukan hal tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua. Kemudian memvalidasi tindakan. Apa alasan kamu melakukan hal itu? Oke, satu lagi. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Oke, tepuk tangan untuk Ibu Rosita. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
ini di kelas, saya sangat 100% yakin Bapak Ibu, apapun permasalahan pelanggaran yang dilakukan siswa kita di kelas atau di lingkungan sekolah kita akan bisa terselesaikan. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya adalah pemaparan tentang keyakinan kelas. Untuk pemaparan keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh teman CGP saya, yaitu Ibu Fauzia. Kepada Ibu Fauzia kami persilakan. Nah, yang nantinya akan menjadi dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Sebelumnya berpantun sebentar. Ya, untuk semangat kita. Ada kertas diberi berkat. Cakep. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Cakep. Selamat beraktivitas wahai sahabat. Cakep. Semoga kita tetap semangat. Di sini saya akan siapa yang pernah ini Bapak guru di kelasnya yang membuat keyakinan kelas di kelasnya ada? Ada? Ada. Nah, tujuan kita untuk membuat keyakinan kelas, boleh minta pendapatnya Ibu Bapak? Boleh mintanya tujuan kita untuk membuat keyakinan kelas? Boleh? Halo, untuk apa? Tujuan kita membuat keyakinan kelas? Ya, boleh Bu Desi? Tujuan kita membuat keyakinan kelas? Yang membuat kelas lebih nyaman, tentram, damai. Oh iya. Ya, terima kasih untuk Ibu Desi. Nah, di sini ada yang mau memberikan pendapat yang lain mungkin atau sama semua? Ya, membuat keyakinan kelas itu tujuan kita memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi arah tujuan sebuah sekolah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas kita. Ya, itu tujuannya. Sehingga kelas kita dengan adanya keyakinan kelas ini nyaman, aman, dan kondusif. Oke? Disiplin seperti itu. Nah, itu Ibu Masita sudah memberikan kertasnya, stiker note-nya. Tolong ditulis kata-kata bijak menurut ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata-kata bijak itu kata-kata yang positif, Pak. Ya, motivasi. Misalnya tadi jujur, yakin, disiplin, membuang sampah pada tempatnya, itu boleh juga kata-kata bijak sebagian. Banyak sih kata-kata bijak itu. Nah, sambil bapak-bapak ibu-ibu menulis, nah kesepakatan kelas itu sifatnya itu spesifik, ya. Maksudnya spesifik itu apa yang mau dituju langsung, kata-katanya jelas, tidak perlu panjang, dapat dipahami oleh anak-anak. Lalu sesuai dengan kebutuhan kelas kita dan siswa terlibat secara aktif untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Ya, silakan. Selesai. Kalau selesai Pak Randy, Pak belum tadi selesai. Ya, silakan yang sudah ditempel. Silakan Bapak Ibu. Sudah. Iya, dulu nanti kita cek satu-satu. Mana peraturan, membedakan mana peraturan dan keyakinan dari kata-kata bijak tadi. Sini dulu, nanti baru kita letakkan di sini. Nah, ya, situ. Nanti kita istirahat. Kalau tambah kenapa? Kata-kata Maria itu.
Ayo Bapak Ibu. Kata-kata mutiaranya Bapak Ibu. Jangan panjang-panjang. Singkat, jelas. Ya, nah ini semua sudah menempelkan kertasnya satu-satu, nanti saya baca. Kejujuran adalah modal utama dalam kehidupan. Itu merupakan keyakinan atau peraturan. Kejujuran adalah modal utama dalam kehidupan. Keyakinan boleh kita tempel ke keyakinan. Lalu kebersihan sebagian daripada iman. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Terus disiplin, jujur, bekerja keras, bertanggung jawab, saling menghargai, toleransi, membuang sampah pada tempatnya. Termasuk apa itu? Keyakinan. Terus belajar hari ini, sukses hari esok. Keyakinan. Banyak keyakinan ya Bapak Ibu. Tidak hebat galau ibu-ibu nih. Belajarlah untuk mentaati peraturan kelas. Belajarlah untuk mentaati peraturan kelas. Peraturan. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membuat kita ke jalan kemudahan. Keyakinan atau peraturan? Menghargai pendapat teman. Oke, dapat. Persiapkan hari ini untuk keinginan di hari esok. Keyakinan. Ini ibu-ibu dan bapak guru yang memberi keyakinan, bukannya siswa, wajar. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada satu, alhamdulillah. Kamu harus berani menjadi dirimu sendiri. Keyakinan. Ya, percaya diri. Saling sayang, disiplin, berkata yang baik, jagalah kebersihan. Peraturan. Lalu, buanglah sampah pada tempatnya, sholat berjamaah tepat waktu. Nah, ini sebagian yang sudah kita dapati dari pendapat ibu-ibu dan peraturan dan keyakinan. Sekarang untuk menyimpulkan mana kira-kira yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita hari ini. Menurut Bapak Ibu, satu tadi di sini keyakinan kelas kita kejujuran, jujur. Satu, jujur. Jujur. Ya. Oh, jujur, semua jujur. Menjaga kebersihan bisa masuk menjaga kebersihan. Ya, kalau kita buat umumnya gimana? Kata-kata untuk umum. Membuang sampah pada tempatnya bisa? Kecil aja. Terus bertanggung jawab, di sini ada bertanggung jawab, bisa kita buat? Bisa buat keyakinan? Iya, bertanggung jawab. Luas maknanya tuh, Bu. Iya, maknanya luas ya. Dalam segi apapun, tugas, tingkat kelas, bertanggung jawab.
Iya. Masuk disiplin 1, Bu. Iya. 5 disiplin. Nah, sudah. Yakin ini kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, yakin? Nah, kesepakatan kelas ini tujuannya untuk apa ya tadi? Menciptakan kelas yang kondusif, Nyaman dan aman. Ya, salah satunya. Nah, inilah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Jujur, membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab, saling menghargai dan disiplin. Nah, ini keyakinan ini harus kita terapkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya dibuat, didiskusikan saja, tapi tidak dilaksanakan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu juga dengan anak-anak kita di kelas. Nah, bagaimana cara kita agar keyakinan ini dapat konsekuensi kita lakukan di kelas? Boleh minta pendapatnya Bapak Ibu? refleksi, Bu. Iya, salah satunya sering melakukan refleksi. Ada lagi yang lain selain refleksi? Tindak lanjut. Iya, tindak lanjut dan umpan balik. Ya. Nah, keyakinan kelas kita sudah kita dapati. Maka untuk mengakhiri materi pada budaya positif ini, saya akhiri dengan sebelumnya. Kalau ada salah kata hilaf saya dan Ibu Masita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tidak luput dari hilaf dan salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu CGP Hebat Angkatan 10. Acara berikutnya yaitu penguatan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Rusdianti MPD, Kepala SDN 02 Sarolangun. Kepada Ibu Rusdianti yang terhormat kami persilakan. Alhamdulillah dikasih kesempatan yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk kita. Alhamdulillah hari ini kita dikasih pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah kasus yang kita kenal dengan segitiga resolusi. Kemudian bagaimana paparan tadi dari disiplin positif yang ada 7 item tapi diangkat dari 2 atau 3 kasus saja. Kemudian dilanjutkan lagi dari satunya lagi tentang keyakinan kelas dan peraturan. Setiap orang perlu ditenangkan supaya mengalir kalimat-kalimatnya. Seperti yang dilakukan Ibu Sito sebagai contoh model sama Ada, ya semua orang melakukan itu wajar. Pada si Adanya salah tadinya. Tetapi Bu Sito menggiringnya dengan begitu bahwa setiap orang melakukan itu. Tapi Bu Sito tidak mengklaim di situ bahwa Ada salah, Ada benar, tidak. Dia tidak mengatakan bahwa Ada benar melakukan itu, tetapi tidak. Tetapi Bu Sito mengatakan bahwa setiap orang. Nah, setiap orang itu belum tentu salah dan benar. Tetapi Ada merasa bahwa dia dimenangkan oleh Bu Sito. Pada tidak. Pada Bu Sito lagi menstabilkan keadaan Ada itu biar dia tenang dan mengalir. Kemudian luar biasa restitusinya. Kemudian Ibu Fauziah tadi mulai mengangkat peraturan dan keyakinan kelas. Saya menerapkan itu juga di sekolah. Nah, Bapak Ibu berusahalah tanamkan sebuah keyakinan di diri, maka kita giring dengan kesepakatan, maka kita akan memilih nanti salah satunya. Nah, nanti di ujung kegiatan kita akan coba refleksi luar biasa. Kita hari ini refleksi tentang Ibu Sito dengan Ibu Fauziah. Guru senior loh, guru yang notabene itu adalah konvensional. Ya, ternyata di guru penggerak tim mereka sudah melakukan, tetapi tidak tersirat dengan baik gitu loh. Jangan coba-coba kalau ada anak salah, panggil, hukum dia. Jangan coba-coba seperti itu. Masuklah dengan senyuman. Kita dari dulu mungkin diajarkan dulu dari kecil bagaimana harimau di tubuh kambing keluarkan. Bahasanya seperti itu. Segemuruh apa di sini, segemuruh apa yang ada di batin ini, pagi-pagi diawali dengan senyuman. Tapi kita karena kita
kita manusia tidak sempurna. Saya malah karena pagi-pagi diingatkan oleh Bu Sito, Gurus ematikernya kayak gini dan kayak gini gitu. Pada bahwa maksudnya saya pagi-pagi harus senyum kayak gitu. Pada saya membawa gemuruh yang luar biasa atas disposisi. Kita mengenal restitusi dengan baik, mari kita tumbuhkan keyakinan tentang diri kita dan lingkungan dengan baik. Karena kita tidak sempurna, tetapi kita berharap Bu Sito dan Bu Fauzia bisa menggerakkan kita bersama, saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna, saling mengingatkan saja bahwa ini loh alurnya. Sebenarnya ini adalah yang kita bicarakan tentang bagaimana berkepribadian. Itu saja sebenarnya. Saya rasa kegiatan hari ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Oke.